Kali ini aku mau cerita tentang pengalaman pribadi aku tentang patah tulang. Assalamualaikum, balik lagi di YouTube channel aku, Mahadewi. Jadi, berawal dari tahun 2020, tepatnya bulan Desember, tanggal 4, aku terjatuh dari motor. Aku kecelakaan tunggal. Di sekitar jam 9 malam, aku keluar rumah mau cari jajanan dan lokasinya itu nggak jauh dari rumah, masih satu kecamatan, cuma beda kelurahan. Dan kondisinya waktu itu makanan yang aku cari itu ternyata habis. Lalu aku mau putar balik, dan pas waktu mau putar balik itu aku ngegas pelan banget, nggak lagi kondisinya, nggak lagi ngebut, nggak lagi ngegas kenceng, nggak pelan. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba kaki kiri aku itu masuk ke dalam motor begitu, kaki yang kiri serimpet begini masuk ke dalam motor, dan otomatis aku jatuh ke sebelah kiri. Nah, karena kaki aku masuk ke dalam, aku nggak bisa nahan, jatuh ke kiri, aku nggak bisa nahan pakai kaki. Ya udah, akhirnya aku jatuh. Dan salahnya waktu pas jatuh aku nahan pakai tangan kiri aku. Jadi jatuhnya seperti ini. Aku contohin pakai yang tangan kanan aja ya, karena tangan kirinya agak susah, agak sedikit bengkok. Aku contohinnya pakai tangan kanan yang masih normal. Tahan begini waktu aku jatuh sambil nahan motor, dan waktu aku tahan gini tangan aku kedengaran sampai bunyi krek. Pada saat bunyi itu, Masya Allah, sakitnya luar biasa, benar-benar sakit, yang benar-benar sakit. Dan sampai aku nggak bisa bangun, padahal kondisinya aku nggak ditabrak, aku nggak kebentur apa-apalah, cuma gara-gara nahan jatuh, nahan motor, akhirnya tanganku patah ke sebelah kiri. Udah, aku tiduran aja di aspal, di jalanan, di tengah-tengah, sampai orang-orang pada ngedatengin aku, pedagang-pedagang di situ dan ojek online pada nanya-nanya, Mbak kenapa, bisa bangun nggak? Terus aku bilang, aduh, tar dulu Mas, saya sakit banget tangannya. Tapi karena sakitnya ini bener-bener nggak ketahan, sampai mau bangun aja aku tuh nggak sanggup gitu, karena ngerasain sakit di tangan. Ya udah, aku tiduran aja sambil istighfar karena aku udah nggak kuat sakitnya. Terus berapa menit kemudian aku pelan-pelan aku bangun, walaupun masih sakit. Aku duduk, aku dikasih air putih sama ibu-ibu. Terus ojek online yang di sekitar situ nanyain, katanya, Mbak rumahnya di mana, mau dianterin nggak? Katanya, apa mau dianterin ke rumah sakit, apa ke tukang urut, apa ke rumah? Terus saya bilang saya rumahnya deket. Saya bilang saya mau pulang ke rumah dulu deh, mau laporan sama keluarga saya. Ya udah, saya duduk berapa menit, saya diantar pulang sama ojek online. Dan motor saya juga dibawa sama abang ojek online-nya, ada dua, yang satu bawa motor, yang satu bonceng aku. Dan selama perjalanan itu aku dibonceng naik motor. Itu setiap ada polisi tidur atau ada jalanan yang gak rata atau ada lubang-lubang, gerak sedikit aja, Masya Allah, sakitnya benar-benar sakit yang gak pernah aku rasain selama ini, luar biasa. Selama aku jatuh dari motor, baru benar-benar kali ini yang sakitnya gak ketahan. Buat aku pribadi sih ini benar-benar luar biasa ya. Saya nggak tahu kalau untuk yang lain, walaupun aku pernah keseleo atau kenapa gitu, tapi ini lebih dari itu. Dan kemudian aku sampai di rumah, ojek online-nya nanyain sama mamaku, Bu, katanya ini ada yang nganter nggak, mau
kalau nggak ada nggak apa-apa katanya, saya anterin mau ke rumah sakit atau ke tukang urut gitu. Terus kata mamaku, nggak usah, nanti minta anterin sama saudara aja, masih satu gangan sama aku. Oh ya udah, akhirnya mereka pamit pulang. Dan malam itu juga aku langsung dibawa ke tukang urut. Katanya sih ini ya dia udah biasa ngurut patah tulang juga. Dan katanya sih dulu kakek aku juga waktu kakinya patah itu pernah diurut sama tukang urut ini, katanya sih sembuh. Dan kemudian aku diurut lah sama tukang urut ini. Terus tukang urut itu bilang apa? Tukang urut itu bilang katanya siku aku geser. Terus aku bilang ini nggak patah pak. Terus enggak, ini geser katanya gitu. Akhirnya aku diurut, mau ditarik seperti ini ya. Aku contohin sebelah sini aja. Ditarik seperti ini dan katanya aku suruh tahan, jangan ikut-ikutan kalau tangannya pas ditarik kayak gini, karena sakitnya bener-bener sakit, aku nggak tahan ya. Dan waktu ditarik kayak gitu ya aku pasti ikut-ikut maju kayak gitu, nggak bisa aku tahan kayak gini karena bener-bener sakit gitu. Dan akhirnya karena aku nggak bisa nahan, kakinya si tukang urut itu ke bahu aku sini buat nahan, dan tangannya narik tangan aku, kakinya ke sini begitu. Habis itu ditarik, ya mantep lah rasa sakitnya. Udah ditarik kayak gini, langsung ditekuk dan beginiin. Udah nggak digips, nggak di apa-apa, udah cuman gitu aja. Terus katanya jangan terlalu banyak gerak dulu. Terus 5 hari kemudian katanya suruh datang lagi. Dan aku juga dikasih obat minum pereda rasa nyeri ya. Dan selang 2 hari dari tukang urut, aku ke puskesmas untuk rongsen tangan aku ini. Kenapa sih aku mau rongsen gitu? Karena aku mau lebih yakin aja geser atau patah atau gimana. Kalau kita dari luar kan nggak bisa tahu secara jelas ya di dalam itu terjadi apa gitu, terjadi perubahan atau enggak, ada kita nggak tahu. Makanya aku mau mastiin bener nggak sih ini geser gitu, apa kenapa-napa, aku mau lebih mastiin aja. Dan akhirnya aku rongsen. Setelah keluar hasil rongsennya, aku bener-bener kaget dong. Ya lumayan shock sih, ternyata tangan aku itu bukan geser ya, tapi patah di bagian tulang ulna. Jadi tangan di lengan bawah ini ada 2 tulang, radius dan ulna. Radius sejajar dengan jempol dan ulna sejajar sama kelingking. Ini aku patah di sini nih kalau dari rongsenan. Dan kemudian rongsenan aku dibaca sama dokter syaraf yang di puskesmas. Karena di puskesmas itu nggak ada dokter ortopedi, jadi dibaca sama dokter saraf. Dokter sarafnya bilang ya ini patah. Terus di bagian sikunya juga katanya ada yang masuk begini, cuman dia nggak ngejelasin itu kenapa. Mungkin karena dia bukan dokter ortopedi ya, karena dokter saraf, jadi mungkin nggak bisa menjelaskan secara detailnya. Ya cuma bilang gitu aja. Habis itu ya aku mau kasih unjukin dulu ini hasil rongsennya, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini yang dari depan posisi begini nih. Ini kelihatan nggak? Ini ada patahan di sini. Ini tangan kanan yang normal, ini tangan kiri yang patah. Dan di sini nih patahannya nih. Ini patah. Cuman ini nggak terlalu kelihatan mungkin ya patahannya ya. Tuh, tapi patah, beda sama ini. Ini kan nyambung, ini patah. Tuh. Cuman ini patahnya tidak bergeser jauh, masih berdekatan. Patahnya masih berdekatan, nggak terlalu geser jauh ini ke sini ke sono, masih berdekatan. Dan katanya ini di bagian sikunya ada yang masuk ke dalam, beda sama yang kanan ini.
Itu cuman dokter saraf itu nggak bisa menjelaskan lebih detail karena bukan ahlinya ya. Setelah itu dokternya bilang ya mau dirujuk di rumah sakit yang ada dokter ortopedinya. Aku nanya, dok ini harus dioperasi atau bagaimana? Terus dokternya langsung bilang, oh iya dioperasi katanya gitu. Aku di situ langsung ketakutan dong. Seumur hidup aku nggak pernah dioperasi dan aku nggak pernah sakit-sakit yang berat gitu sampai ke rumah sakit. Aku sakit apapun ke puskesmas alhamdulillah sembuh dan nggak pernah sampai ke rumah sakit berobat tuh nggak pernah. Dan baru kali ini, makanya aku shock banget waktu dokter sarafnya bilang iya dioperasi gitu. Aku langsung gimana, akhirnya aku dirujuk ke rumah sakit, dikasih rujukan, terus aku pulang sampai rumah. Aku nggak mau dioperasi dan aku bilang ke mamaku, jadi gimana? Terus untuk tukang urut yang pertama itu yang bilang aku suruh datang 5 hari, setelahnya aku nggak datang. Karena apa? Karena prediksi dia salah. Dia bilang geser siku aku, ternyata patah, ada yang patah di tangan aku, tapi dia nggak tahu, prediksi dia salah, makanya aku nggak mau balik lagi. Akhirnya aku disaranin buat ke tukang urut yang lain, masih sekitaran daerah tempat tinggal aku. Dan ini tukang urutnya perempuan, tapi tukang urut yang ini nggak khusus ahli patah tulang. Jadi dia tukang urut apa aja, bisa untuk penyakit lain, saraf, tulang juga bisa katanya sih gitu. Dan akhirnya aku ke tukang urut itu dan aku nggak tahan sakitnya waktu diurut. Abis diurut gitu dikasih perban warna putih, kasih minyak, kasih perban warna putih sama kayak bambu satu doang gitu di sini. Karena aku nggak tahan sakitnya, berapa kali aku datang, kalau nggak salah 3 kali ya aku datang. Yang 3 kalinya aku nggak tahan, jadi pas waktu dia mau ngurut itu tangan aku sakit banget karena aku nggak tahan tuh tangannya aku pegang waktu ngurut. Dan akhirnya si tukang urut ini kayak kesel, kayak emosi, kan dia bilang gini waktu aku pegang itu tangannya ya kan, sambil aku nangis gitu. Ya udah katanya gitu, Pak, kalau itu nggak usah datang aja lagi ke sini katanya gitu, kayak anak kecil aja dia ngomong kayak gitu. Masa tukang urut ngomong kayak gitu sih? Ya menurut aku sih kurang pantas ya, biar bagaimanapun ya ngomonglah baik-baik, kan bisa ngomong lebih baik, lebih santun gitu. Dengan nada yang tinggi dia ngomong seperti itu, nada marah. Dan akhirnya aku pulang ya nggak balik-balik lagi ke situ. Kemudian aku beberapa hari di rumah, aku sambil mikir di mana ya ada tukang urut yang nggak sakit gitu. Soalnya aku pernah dengar-dengar juga dari teman-temanku atau dari sosmed, memang ada tukang urut yang nggak sakit dan bisa sembuh juga. Jadi waktu diurut itu nggak ngerasain sakit. Aku nggak tahu itu pakai apa bisa sampai nggak kerasa sakitnya diurut. Padahal yang namanya patah tulang tuh pasti sakit. Dipegang begini aja sedikit sakit, goyangan sedikit sakit. Apalagi tuh diurut, gini-giniin, bener-bener tekan gitu. Ada yang nggak sakit. Cuman waktu itu pernah nanya temen aku, orangnya udah meninggal. Kayaknya sih emang susah ya di zaman sekarang ini cari tukang urut yang nggak sakit. Rata-rata sakit. Tapi kalau zaman dulu sih mungkin masih ada. Tapi kalau untuk zaman sekarang kayaknya susah ya nyari tukang urut yang nggak sakit. Nah, akhirnya aku coba cari-cari terus dari teman, dari sosmed, dari YouTube, dan akhirnya aku ketemu salah satu tempat ahli tukang urut, ahli patah tulang. Aku ada channel YouTube-nya dan dia subscribernya udah banyak.
fasilitasnya lumayan bagus, harganya juga lumayan mahal sih kalau untuk kalangan tukang urut patah tulang yang lainnya. Dan dia sudah punya pelang gitu ya, udah cukup terkenal lah, udah banyak yang urut di situ juga. Dan makanya aku percaya dan aku datang ke situ. Aku selama 2 bulan, hampir 3 bulan, 2 bulan lebih lah, hampir 3 bulan. Tapi apa yang terjadi selama aku hampir 3 bulan itu berobat di sana, urut di sana, ternyata tulang aku yang tadinya patahnya berdekatan malah semakin jauh. Yang tadinya nggak bengkok jadi semakin bengkok. Tapi aku nggak mau bahas di video yang ini karena takut kepanjangan ya. Aku bakal bahas video selanjutnya. Pokoknya aku bakal kasih tahu apa nama tempatnya, dan aku bakal kasih tahu daerah mana dan hasil rongsenan setelah diurut di sana seperti apa bengkoknya dan perubahan dari rongsen yang pertama jatuh sama rongsen setelah diurut di sana. Ya jujur sih nyesel karena pada ujungnya dan akhirnya aku mengambil untuk operasi. Tapi aku nggak akan kasih tahu di sini, aku bakal cerita di video selanjutnya. Oke, segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini boleh di like, jangan lupa subscribe, dan terima kasih udah menonton video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.